Halo sahabat BMC, kembali lagi bersama channel Dharma BMC. Oke, untuk di video kali ini saya akan membagikan pengalaman tentang bahan sancang teman-teman, dan di sini bahan sancangnya sebelumnya perakarannya keliling. Tetapi setelah lama-lama kok jadi ada yang mati, ada yang pertumbuhannya tidak bagus. Nah, seperti ini. Sebentar ya, ini kurang jelas. Nah, oke. Nah, jadi pertumbuhannya tidak bagus, bahkan ada yang mati seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada mati yang dua. Padahal untuk polybagnya ini berada di bawah, teman-teman. Dan untuk polybagnya ada di bawah, maksudnya langsung di tanah. Nah, itu memungkinkan untuk akarnya itu bisa menembus tanah. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk perakaran ini tidak mau menembus ya, atau tidak mau membesar maksudnya, dan bahkan ada yang sampai kering dan mati. Nah, itu satu. Nah, di sini juga ada, teman-teman. Nah, ini aduh, ada agak gelap ini, sebentar ya. Nah, ini teman-teman, dan ini bahannya, dan maaf ini agak sedikit sempit tempatnya. Ini saya ambil dari samping, sebenarnya ini dari depannya dari sini. Nah, di sini ada akar yang cukup besar, dan yang dua ini mengering seperti itu atau kering. Nah, kenapa? Sedangkan ini kan berada di tanah langsung ya, untuk polybagnya ini berada di tanah langsung, teman-teman. Nah, jadi kita ulas ya, kita bahas, saya akan bagikan kenapa seperti ini. Oke. Nah, oke teman-teman, dan penyebabnya apa? Dan ini khusus bahan yang berada di polybag seperti itu ya, yang kita program di dalam polybag. Nah, beda halnya kalau itu di ground, tidak mungkin akan terjadi seperti ini. Nah, jadi penyebab daripada tidak seimbangnya akar ini atau bahkan sampai mati seperti ini, yaitu polybag itu kan ada lubang-lubangnya, teman-teman. Nah, di sana ada lubang-lubangnya, banyak lubang seperti itu. Nah, kemungkinan akar ini yang besar-besar ini bisa menembus lubang polybag sehingga dia mendapatkan nutrisi yang lebih. Nah, sedangkan yang kecil-kecil ini tidak bisa jalan atau tidak bisa berkembang karena ini tidak bisa menemukan lubang polybag itu sendiri, dan sehingga dia berada di dalam polybag ini dengan makanan yang terbatas seperti itu. Nah, makanya ini tidak bisa berkembang. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, biasanya itu ya pastinya itu karena kalah seperti itu. Karena kalah, dan penyebab utamanya juga yang kedua itu yaitu kita memotong bahan ini atau mengepres bahan ini semasih akarnya ini kecil-kecil. Nah, pada saat kita ngepres kan di sini belum ada tunas, teman-teman. Di sini belum ada tunas, di sini belum ada tunas. Nah, makanya di sini pertumbuhannya besar di bagian kiri dan di kanan, karena ini yang memompa. Nah, itu penyebab yang kedua. Dan saya sangat menyarankan buat pemula seperti saya, jangan sekali-sekali mau mengepres batang utama selama atau semasih akar itu kecil-kecil seperti itu, teman-teman. Nah, itu yang bisa saya sharingkan ke teman-teman ya. Nah, solusinya di sini saya sarankan buat teman-teman yang mengalami hal seperti ini, bisa kalau nggak mau diganti medianya atau memindahkan bahannya, bisa teman-teman memotong polybagnya ini. Sebentar ya. Nah, bisa dengan cara memotong polybagnya di sini ya. Ini digunting aja, karena ini pernah saya alami di kebun yang satunya. Nah, kondisi bahannya seperti ini, saya potong di sini pakai gunting, terus saya kubur pakai media di sini. Saya kubur keliling. Nah, kita potong, kita kubur keliling seperti itu. Kita potong itu nggak usah sampai dibuang untuk bagian bawahnya itu. Tinggal potong, kita buka sedikit ke atas gini. Nah, langsung kubur dengan media. Nah, itu kalau kita nggak mau mengganti medianya atau mengganti ke polybag yang lebih besar. Nah, tapi saya sendiri akan ganti, teman-teman. Saya akan naikkan ini ke polybag yang lebih besar atau media yang lebih banyak seperti itu. Nah, oke, kita lanjut proses ya. Dan nanti saya juga akan bagikan gimana caranya mengatasi
akar yang sudah terlalu besar seperti ini agar nantinya akar yang kecil-kecil ini bisa berkembang. Nah, kalau kita press di sini kan tidak mungkin teman-teman, masih belum ini, masih butuh pembesaran lagi sedikit ya. Nah, untuk akarnya ini. Nah, kalau kita press di sini itu tidak mungkin. Nah, kita harus membesarkan lagi. Nah, gimana caranya? Kita proses ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman kondisi pohonnya setelah saya bongkar. Dan di sini terlihat untuk perakaran cukup lumayan panjang-panjang, dan di bawah polybag tadi saya juga memotongnya teman-teman. Nah, caranya di sini saya akan potong untuk akar yang cukup besar ini ya. Dan motongnya itu pun jangan langsung dipres di sini teman-teman, jangan langsung press di sini. Karena ini kan masih membutuhkan pembesaran. Hanya saja kita memberikan kesempatan untuk akar-akar yang masih kecil ini biar bisa membesar. Nah, kita potong di bagian agak sedikit lebih panjang ya. Nah, di sini kita potong di sini aja. Nah, ini kita potong sedikit aja ya. Nah, begitu juga yang akar yang di samping ini. Di sini saya juga akan potong ini. Istilahnya kita rem dulu untuk pertumbuhannya. Nah, begitu juga yang di belakang ini ada juga teman-teman. Oh, ini sudah dipres dulu ya, sudah dipotong kemarin ini. Oke, kita lanjut tanam teman-teman. Nah, untuk medianya di sini saya menggunakan apa namanya itu, tanah humus, atau ada juga apa namanya, kompos. Tuh, mau bilang kompos aja susah. Nah, seperti ini teman-teman kondisi pohonnya setelah saya lakukan penanaman untuk diangkat ke atas ground ya. Dan ini yang satunya, dan ini juga lagi satu. Nah, jadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya pada para pemula seperti saya. Nah, jadi cukup sampai di sini dulu pertemuan kita, dan tunggu video-video selanjutnya. Oke, semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC Bonsai Mania Channel.